Halo para pencari kebenaran, apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezeki. Saya ingin mengulas suatu peristiwa sejarah yang sering menjadi perdebatan dan perguncingan antara Islam dan Kristen. Peristiwa sejarah itu adalah Perang Salib. Bagaimana Perang Salib itu muncul? Apa yang melatar belakangi munculnya peristiwa ini? Untuk mengetahui sebab munculnya Perang Salib, kita harus melihat sejarah pertempuran besar yang pertama kali terjadi antara Islam dan Kristen. Dan untuk itu kita harus melihat sejarah Spanyol. Sebab dalam sejarah Spanyol, pertempuran besar antara Islam dan Kristen pertama kali terjadi. Jadi, bagi Anda pencari kebenaran yang sesuai fakta sejarah, sebab cerita ini bukan karangan, ini adalah sejarah bangsa Spanyol yang bisa dipertanggungjawabkan sampai pengadilan akhir atau kiamat sekalipun. Spanyol merupakan negara terbesar keempat di Eropa, juga salah satu negara dengan pengunjung asing atau wisatawan kedua terbanyak di dunia. Tak heran karena negara ini memiliki keindahan, mulai dari kastil batu dan kota maju hingga dataran datar, serta pegunungan berselimut salju. Spanyol adalah negara yang unik. Bahasa Spanyol dipakai 22 negara. Spanyol adalah negara dengan lagu kebangsaan tanpa lirik. Pohon kork terbanyak di dunia terdapat di Spanyol. Novel pertama di dunia pada abad ke-16 berjudul La Saria de Tormes and Guzmán Alafarque dari negara ini. Negara dengan situs warisan dunia UNESCO, jembatan batu, Puente Nuevo, rumah tebing bercat putih, Matador, bahkan siapa yang tidak kenal dengan klub La Liga macam Real Madrid dan Barcelona. Negeri yang indah bukan? Makmur dan termasuk negara maju. Namun siapa yang sangka di balik kemajuan yang dicapai Spanyol sekarang ada sejarah kelam di masa lalu yang membuat bangsa Spanyol bisa berdiri tegak sebagai bangsa besar yang memainkan peranan penting dalam percaturan politik dunia ini. Setelah Arab menjajah Afrika Utara dan memaksakan Islam kepada kaum Berber di bawah pedang, Arab menyadari adanya lautan yaitu Samudra Atlantik di depan mereka. Menurut kronikel Arab, ketika tentara mereka mencapai pantai samudra, panglima mereka, Uqbah ibn Nafi, frustasi dan menancapkan pedangnya ke air karena tidak ada lagi tanah untuk dikuasai dan menyebarkan kejayaan Islam lewat invasi jihad. Perhatikan bahwa ini bukan dakwah, tapi menyebarkan kejayaan Islam lewat invasi jihad. Kata-kata terkenalnya tercatat dalam sejarah ketika Uqbah ibn Nafi ini frustasi, yaitu dia berkata, "Ya Tuhan, seandainya laut ini tidak menghalangi saya akan maju dengan kuda untuk selama-lamanya, seperti Iskandar Zulkarnain menyebarkan agamamu dan memerangi kafir." Sumbernya dari wikipedia.org/wiki-Uqbah ibnu Nafi. Muslim kemudian mengarahkan sasaran mereka ke Eropa. Muslim ingin untuk menginvasi kawasan di seberang selat itu dengan memulai persiapan menyeberangi selat yang ketika itu bernama Pilar Hercules. Di bawah nanti kita lihat bagaimana nama itu diganti dengan Gibraltar. Spanyol ketika itu di bawah pemerintahan Visigoth yang beragama Katolik. Raja mereka adalah Rodrigo. Latar belakang pertempuran di Sungai Guadalete dan latar belakang pengkhianatan yang terjadi. Kaum Julian
salah satu bangsawan dari Raja Rodrigo, menitipkan putrinya kepada Raja Rodrigo untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bawah pengawasan kerajaan. Namun yang terjadi adalah putri Count Julian justru dihamili oleh Raja Rodrigo. Karena sakit hati dan merasa harga dirinya diinjak-injak oleh sang raja, si Julian diam-diam bertemu dengan musuh negaranya, yaitu sang Emir Musa ibn Nusair, penguasa Muslim dari Afrika Utara yang bermarkas di Tunisia. Khalif Al-Walid memerintahkan invasi Spanyol tahun 710 sampai 711 Masehi. Count Julian menawarkan bantuan ke Musa ibn Nusair agar mereka sama-sama menjebak Raja Rodrigo dalam pertempuran. Namun Musa ibn Nusair memberi syarat bahwa Count Julian mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Pria yang sudah dibutuhkan oleh kebencian fisik terhadap rajanya ini kemudian memutuskan mengkhianati agama nenek moyangnya dan negaranya, akhirnya memeluk Islam bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya agar dapat diterima oleh teman-teman muslim barunya ini. Jadi Musa dan panglimanya Tariq ibn Ziyad beserta dengan Count Julian menyeberangi Tangier ke pilar Hercules yang kemudian diganti nama oleh pasukan invasi muslim sebagai Jabil Ut-Tariq atau Bukitnya Tariq, yang kemudian disesuaikan dengan lidah orang Spanyol menjadi Gibraltar. Kedua pasukan, yakni Muslim vs Visigoth atau Spanyol Katolik, bertemu di pinggir sungai Guadalete bulan Juli tanggal 19 tahun 711 Masehi di bagian paling selatan peninsula Iberia. Muslim menggunakan taktik pengkhianatan mereka yang mengundang tentara Visigoth menyeberang sungai, sementara pasukan Spanyol yang menjadi pengkhianat di pihak Muslim di bawah pimpinan Count Julian diam di pinggir sungai. Pasukan inilah yang kemudian selalu diingat sebagai pengkhianat tentara Spanyol dengan menyerang rekan-rekan mereka sendiri dari belakang. Taktik pengkhianatan ini juga membawa kemenangan Muslim dalam pertempuran Qadesia atau Qadesia antara Muslim yang menginvasi tentara Zoroastrian tahun 637, dan juga dalam pertempuran Sungai Talas antara tentara Muslim penginvasi dan tentara Cina Buddhis tahun 751. Ketika perang di Guadalete mulai tampak tidak menguntungkan bagi pihak Spanyol, Rodrigo mencoba mundur dengan menyeberangi sungai. Disinilah para pengkhianat menyerangnya di bawah pimpinan Julian. Ia kemudian terjebak di antara tentara Muslim di belakangnya dan pasukan pengkhianat pimpinan Julian di depannya. Pasukannya ingin bertempur sampai titik darah terakhir, tapi Rodrigo ingin menyelamatkan diri dan nyawa tentaranya, sehingga ia bersedia negosiasi. Pihak Muslim memintanya agar ia menghadap pasukan pengkhianat pimpinan Julian, dan disinilah pengkhianatan tahap kedua yang sudah dirancang Tariq ibn Ziyad. Tentara pengkhianat menangkap Rodrigo dan membawanya ke Julian, yang kemudian membawanya ke Musa ibn Nusair dan Tariq ibn Ziyad. Atas perintah Musa, Tariq menggenggam kuat rambut Raja Rodrigo dan menggergaji kepalanya sampai putus. Persis dengan ISIS yang main pancung kafir-kafir di Mesir, Suriah, Irak, dan lain-lain. Tentara Muslim kemudian menancapkan kepala sang raja pada tombak, dipamerkan di depan tentara Spanyol yang setia padanya dan masih terlibat dalam perang di Guadalete. Adegan kepala raja di ujung tombak ini bahkan dianggap keji oleh tentara Visigoth yang terkenal keras. Demoralisasi yang terjadi akibat perbuatan ini sampai membuat tentara Spanyol panik dan mundur dengan kacau di medan perang yang akhirnya berakhir dengan pembantaian besar-besaran kekuatan tentara Spanyol. Setelah perang ini, kaum Moor atau sebutan Muslim oleh orang Spanyol mulai menjajah peninsula Iberia untuk 5 tahun kemudian. Kepala Rodrigo dikirim ke Damaskus sebagai trofi hiburan bagi sang khalif Muslim, kemudian mengganti nama Iberia menjadi Al-Andalus dan menterornya selama 8 abad kemudian. Perhatikan, 8 abad itu adalah 800 tahun.
Mimpi Emir Musa adalah melanjutkan invasi melewati Spanyol dan Prancis bertemu dengan pasukan Muslim yang menginvasi di belahan timur Eropa, sehingga Islam akan mengelilingi Laut Mediterania yang rencananya akan dijadikan sebuah danau Muslim. Namun kali ini Musa tidak beruntung. Tahun 715, hampir seluruh Spanyol di bawah jajahan Muslim. Dia meninggalkan urusan pemerintahan di bawah putranya dan kembali ke Damaskus, Syria untuk mengadakan laporan tahunan kepada sang khalif. Namun sang khalif baru, Sulaiman, tidak suka dengan ketamakan Musa dan menyatakan bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih Musa bukan kehendak Allah. Musa ditarik dan dicopot dari jabatannya dan dibuang sebagai gembel di sebuah kota kecil di tanah Arab. Hukuman yang pantas buat orang yang mengakibatkan penderitaan jutaan orang Berber dan rakyat Spanyol. Ironis bahwa yang menghukum adalah pengikut Allah sendiri, jadi yang menghukum adalah Muslim sendiri. Sebagai catatan buat Anda, inilah awal mula Muslim menyerang kekristenan. Meski kalau kita mundur ke zaman Muhammad, penyerangan terhadap Kristen dan Yahudi sudah dilakukan Muhammad. Penyerangan terhadap Spanyol dan negara-negara Kristen oleh invasi jahat Muslimlah yang memicu perang salib. Setiap Muslim menjajah atau menginvasi suatu bangsa diikuti dengan pemaksaan agama. Serangan atau invasi terhadap Spanyol adalah invasi pertama Islam Kristen. Saya menantang Anda Muslim semua untuk menemukan di mana Kristen menyerang Islam sebelum tahun 710 Masehi ini. Jadi, kekristenan tidak perlu meminta maaf terhadap perang salib. Justru perang salib adalah reaksi atas invasi Muslim. Orang Kristen dan non-Muslim yang buta saja akan mudah dibodohi Muslim, tapi Anda yang telah menonton konten ini akan tahu bahwa sejarah yang benar tidak akan bisa diputarbalikan dan bisa dipertanggungjawabkan sampai kiamat sekalipun. Orang Spanyol tidak cengeng seperti Muslim di tanah air. Orang Spanyol dijajah di 8 abad. Gereja-gereja mereka dirubah jadi masjid. Belanda tidak pernah merubah masjid-masjid jadi gereja selama 3,5 abad menjajah Indonesia. Belanda dan Barat justru membangun jalan, rel kereta api dari Anyer di Jawa Barat sampai Penarukan di ujung timur Pulau Jawa. Di setiap rel kereta api yang dibangun Belanda terdiri pabrik-pabrik gula. Konektivitas sudah ada di zaman Belanda dan sekarang dijalankan Jokowi baru orang mulai sadar dan lainnya. Oh, itulah maksudnya konektivitas Islam dan kaum Moor di Liberia atau di Spanyol. Apa yang Islam atau Muslim hasilkan dan tinggalkan bagi Spanyol saat mereka menjajah Spanyol selama 8 abad? Tidak ada, alias nol besar. Kembali ke sejarah Spanyol. Bagaimana nasib Kon Julian, si pengkhianat tadi? Menurut Wikipedia, ia mendapatkan tanah-tanah yang dijanjikan Muslim. Namun, ia kehilangan banyak teman yang mengenangnya sebagai pengkhianat bangsa. Ya iyalah, siapa yang mau berteman dengan pengkhianat? Setelah pertempuran di Sungai Guadalete, salah seorang bangsawan di pihak Rodrigo Con Pelayo dari Asturias berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan dan mendirikan kerajaan Asturias. Ia kemudian menantang kekuasaan Muslim di bagian barat laut peninsula Spanyol. Seperti gerakan gerilya manapun, perang dimulai dengan skala kecil dengan Pelayo menguasai wilayah kecil dan mengadakan serangan-serangan gerilya terhadap Muslim. Inilah permulaan pergerakan pembebasan Spanyol dari tirani Muslim. Inilah gerakan yang dinamakan Reconquista, yang artinya penaklukan kembali tanah Spanyol dari tangan penjajah Moor atau Muslim. Con Pelayo dikenal sebagai reconquistador pertama. Orang Spanyol tahu benar bagaimana nasib mereka yang jatuh di bawah kekuasaan Muslim. Lihat nasib Persia, Hindu, Bizantin, dan mereka mulai merebut kembali tanah air mereka pada tahun 718 Masehi. Tapi hasilnya baru 800 tahun kemudian, pada tahun 1492. Itulah gerakan yang dinamakan dengan Reconquista.
Pelajaran dari pertempuran di Sungai Guadalete River. Bagi rakyat Spanyol, invasi Muslim adalah pelajaran mahal untuk mengenal musuh mereka beserta taktik perang kotor seperti pengkhianatan dan kebiadaban. Oleh karena itu, orang Spanyol juga menggunakan taktik ini untuk mengalahkan musuh mereka, yakni Muslim. Ibaratnya berbicara dalam bahasa yang sama, supaya Muslim itu mengerti. Inilah mengapa Spanyol merupakan satu-satu negara yang segera memulai perang gerilya melawan Muslim. Di kota-kota seperti Sevilla, Cordoba, Granada, Spanyol menggunakan taktik Muslim ini. Tentara Reconquistador mulai merubah kembali semua masjid-masjid menjadi gereja. Bukan saja gedung yang tadinya gereja, tapi masjid-masjid baru pun dirubah menjadi gereja. Mereka juga tidak sedikit pun memberikan ampun kepada penduduk Muslim yang kalah. Kebanyakannya, notabene tadinya Kristen yang dipaksa masuk Islam di bawah ancaman pedang. Ratu Isabel dan Raja Ferdinand memimpin Reconquistador menuju Granada. Reconquista Spanyol ini merupakan contoh jawaban Eropa atas ekspansi jihad Muslim. Kira-kira Muslim mengizinkan atau tidak para pesyarat Kristen ke Yerusalem yang masih mereka kuasai saat itu? Kalau di Spanyol saja, Muslim sudah kurang ajar dengan merubah gereja-gereja menjadi masjid. Penyebutan nama Tuhan atau anak Tuhan bagi Yesus Kristus saja sudah diancam dengan penjara dan hukuman mati. Sudah pasti tidak akan diizinkan pesyarat Kristen ke Yerusalem. Dari sinilah muncul perang salib, mengusir penjajah barbar Muslim dari Yerusalem dan sekitarnya. Ibarat duri dalam daging, harus dicabut seluruhnya sampai ke akar-akarnya. Inilah pemicu perang salib. Karena siapa? Karena Muslim. Ratu Isabel dan Raja Ferdinand memimpin kaum Reconquistador memberi Muslim 3 pilihan. Yang pertama, hengkang dari Spanyol secara total beserta dengan keluarga dan tentara-tentara mereka. Yang kedua, peluk atau kembali kepada agamanya Kristen. Dan yang ketiga, kalau menolak maka siap-siap menghadapi pembantaian. Sikap keras ini menyelamatkan Eropa dan Muslim dari kejahatan tirani yang dibawa Islam. Dan setelah Muslim hengkang dari Eropa, baru Spanyol bisa mengurus kapal-kapal bagi Columbus untuk berlayar ke ujung dunia. Karena Mediterania dan Afrika Utara sudah dikuasai Muslim, Columbus harus mencari jalur pelayaran baru. Dan tahun itu juga, tahun 1492, Columbus menemukan Amerika Serikat atau benua Amerika. Bayangkan kalau Muslim masih di Spanyol, AS mungkin hanyalah benua gersang seperti Timur Tengah, tempat berjemurnya kadal-kadal gurun yang sekarang banyak bertebaran di Indonesia. Yahudi Spanyol membantu sang pendatang Muslim karena menyangka mereka adalah liberator, seperti orang Indonesia membantu Jepang melawan Belanda, menyangka tentara Jepang saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Jepang. Ada beberapa lukisan atau gambar tentara Yahudi berperang di pihak tentara Muhammad IX, Nasid Sultan Granada, di pertempuran Ugarela tahun 1431. Tak heran saat Spanyol bebas dari Muslim, orang Spanyol begitu membenci Yahudi. Mereka pun kena diskriminasi lagi. Harus membayar pajak jizya yang ditetapkan pada semua non-Muslim oleh Muslim. Mereka juga diperbudak untuk menghancurkan gereja-gereja dan sinagog-sinagog mereka sendiri dan mendirikan masjid dari pilar-pilar gereja atau bekas sinagog mereka. Yahudi juga dilarang membawa senjata, naik kuda, mengenakan sepatu, membunyikan bel gereja, mengenakan apapun yang berwarna hijau, atau membela diri terhadap serangan Muslim. Bagi Kristen, menyatakan Yesus sebagai Tuhan atau Putra Tuhan juga dianggap sebagai tindakan pidana. Hukumannya adalah siksaan dan pembunuhan, dan mereka menyebutnya agama damai. Islam adalah rahmat al-ilamin, rahmat bagi alam semesta. Para kafir dimi ini tidak diperbolehkan duduk dalam pemerintahan.
Muslim atau berpapasan dengan kaumnya sendiri di jalanan. Naik kuda ataupun onta adalah dua hewan mulia. Juga dilarang bagi Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen juga harus mengenakan baju-baju spesial. Berjalan dengan mata diarahkan ke lantai, mata menatap ke bawah, dan menerima kalau didorong oleh Muslim. Ini apakah bukan penghinaan? Saya tidak tahu juga. Tapi yang jelas zaman sekarang itu sangat-sangat tidak manusiawi. Juga Yahudi dan Kristen harus memiliki pintu-pintu yang lebih rendah daripada Muslim, dan lampu pintu rumah mereka harus mati atau tanpa lampu. Tahukah Anda dari mana Nazi Jerman mendapatkan ide atas cara-cara menghina dan denigrasi Yahudi? Di abad ke-9, orang-orang Yahudi Spanyol yang tinggal di kawasan Muslim harus mengenakan pada pundak mereka selembar kain putih yang digembari dengan wajah monyet. Karena memakan babi, Kristen harus menggambar-gambar babi atau atas perintah Khalif Al-Mutawakil dan menjadi lembar kuning yang ditempelkan pada bahu mereka. Menurut Bernard Lewis, emblem kuning di tanah-tanah kekuasaan Muslim. Kristen dan Yahudi harus mengenakan emblem khusus pada baju-baju mereka. Ini berupa emblem kuning yang diperkenalkan Khalif Baghdad di abad ke-9 dan disebarkan di negara-negara barat tidak lama kemudian. Bahkan di tempat-tempat pemandian umum, non-Muslim harus mengenakan tanda-tanda yang digantung di leher, sehingga mereka tidak disangka Muslim saat melepaskan baju mereka di pemandian umum. Sebab di bawah pemerintahan Syiah, non-Muslim tidak diizinkan menggunakan kamar mandi yang sama. Alasan ketiga dan paling penting dan dominan di abad kemudian adalah keinginan untuk menghina, mengingatkan diri atas inferioritasnya dan menghukumnya jika ia berani mencoba-coba lupa akan statusnya. Stigma inferioritas ini berupa kewajiban bagi Yahudi dan Kristen dan keluarga-keluarga juga budak-budak mereka agar mengenakan jas, topi yang berbeda warna dari Muslim yang tidak bernada menghina. Namun, kewajiban untuk mengenakan emblem dan warna tertentu saja sudah bukan barang baru dan sudah dipastikan adalah untuk menghina dan membedakan kaum dhimmi atau non-Muslim. Pada abad ke-11, di Sevilla, Yahudi tidak diberi salam Assalamualaikum karena mereka tidak diperbolehkan merasakan kedamaian apapun di dunia ini. Astaga, dan inilah yang dikatakan Muslim sebagai toleransi terhadap Yahudi. Jose Maria Aznar, mantan Perdana Menteri Spanyol, membela komentar Paus tentang Islam dengan mengatakan Paus tidak perlu meminta maaf sedikit pun kepada Muslim, malah justru Muslimlah yang harus meminta maaf. Mengapa kami harus meminta maaf dan mereka Muslim tidak pernah meminta maaf? Kata Aznar pada konferensi pers di Washington tentang ancaman terorisme global. Menunjuk kepada invasi kaum Moor atau Arab Muslim terhadap peninsula Iberia dari abad ke-8 sampai 15, Aznar mengatakan, saya tidak pernah mendengar seorang pun Muslim mengatakan maaf karena menjajah Spanyol selama 8 abad. Ia kemudian melanjutkan, kami hidup dalam zaman perang, mereka atau kami yang selamat. Barat tidak menyerang Islam, merekalah yang menyerang kami. Aznar melanjutkan, kami harus menghadapi Islam yang ambisius, radikal, dan berpengaruh di dunia. Sebuah Islam yang fundamentalis yang harus kita hadapi karena kita tidak memiliki pilihan. Kita terus-menerus diserang dan kami harus bela diri. Lanjut Aznar, saya mendukung Ferdinand dan Isabella, katanya, merujuk pada pasangan Raja dan Ratu Katolik abad pertengahan yang mengusir kaum Moor atau Muslim dari Spanyol tahun 1492.